Baru saja para siswa ini mengandalkan jumlah orang yang lebih banyak, sekarang mereka sudah dikepung puluhan gangster, dan mereka semua terlihat seperti orang-orang yang kejam. Semua orang ketakutan. Kaki semua siswa mulai gemetaran dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka sudah melupakan keberadaan teman siswi yang mereka bela. Jongkok semuanya. Aku mau lihat siapa yang berani berdiri. Para gangster mulai bertindak, para siswa ditendang terjatuh dan berjongkok. Gadis-gadis itu langsung berjongkok juga. Mereka lebih takut daripada anak laki-laki. Ditambah puluhan gangster ini mengawasi mereka. Hanya Felicia yang lebih berani. Dia melirik ke belakang, tidak tahu sejak kapan, Nathan sudah duduk di sudut sofa, bahkan para gangster pun tidak melihatnya. Orang ini benar-benar takut mati. Sepupuku benar-benar sial menikah dengan pria pengecut seperti ini. Felicia melihat Nathan yang takut mati, minat terhadapnya berkurang ke sampai titik terendah. Aku, Felicia, jika kelak akan menikah, aku akan menikahi seorang pahlawan. Felicia memandang gerombolan gangster dan berkata dengan marah, kalian semua cepat pergi, atau aku akan memanggil polisi. Hei, panggil polisi kalau kau berani. Akan kupastikan kamu tidak bisa kemana-mana malam ini. Seorang gangster maju dan berniat menyentuh wajah Felicia. Prak! Felicia menamparkan wajah gangster itu. Para berandalan itu tercengang. Tidak pernah terpikir bahwa Felicia akan memukulnya. Siapa yang begitu berani? Beraninya memukul orangku. Dengan teriakan keras, beberapa orang masuk dari luar. Seorang pria berbadan tegap dan buntal, dengan tubuh penuh dengan tato. Bos Terry. Fred tahu siapa ini, gangster Terry, pemilik parang yang telah menebas puluhan kepala orang. Merupakan salah satu gangster yang terkenal. Silahkan Master Sang. Tanpa diduga, Terry bukanlah kepala gangster yang paling ditakuti malam ini, namun ada orang lain di belakangnya. Di tengah kerumunan muncul seorang pria, dengan buah kenari di tangannya, dan bekas luka menyintang di wajahnya. Hah? Master Sang, kenapa dia datang ke sini? Fred Malcolm semakin ketakutan. Sebenarnya, Terry adalah kepala gangster yang hebat, tetapi Master Sang berbeda, dia adalah bos mafia sebenarnya. Tidak main-main, anak buahnya sekitar 200 orang lebih. Bos Terry, Master Sang, di dalam penuh dengan gadis pelajar. Semuanya sangat cantik. Hehe. Petik 2. Gangster berambut silver itu tersenyum senang. Master Sang dan Terry memandang Felicia dan yang lainnya dengan mata buas. Terry melirik Felicia berkali-kali, Master Sang, yang paling cantik untuk Anda. Ya, kamu paling berbakti. Master Sang mengangguk. Terry menatap keji, semua gadis tetap di sini. Pukuli semua pria dan keluarkan dari sini. Biarkan anak buahku memukuli mereka. Jika ada yang berani berbicara atau memanggil polisi, aku akan membunuhnya. Tidak. Semua siswa ketakutan. Terutama anak perempuan, mereka sangat ketakutan. Mereka tahu apa artinya bila ditinggalkan di sini. Bahkan Felicia mulai panik, tubuhnya mulai bergetar. Siswa laki-laki juga ketakutan. Mereka tidak berpikir akan berakhir seperti ini. Fred Malcolm, yang berjongkok di tanah, segera berkata, Master Sang, Bos Terry, jangan. Terry tersenyum, oh, ternyata ada yang mengenal kami. Fred Malcolm segera berkata, Master Sang dan Bos Terry terkenal, siapa yang tidak kenal? Petik 2. Siapa kamu? Master Sang bertanya dengan dingin. Lapor Master Sang, ayah aku adalah Jim Malcolm, pemilik Hotel Lindenville. Dia pernah minum bersama Master Sang dan Bos Terry. Petik 2. Fred Malcolm segera menjawab. Oh, Jim Malcolm dari Hotel Lindenville, aku tahu. Master Sang mengangguk.
Setelah mendengar ini, semua siswa menghela nafas lega. Semua memandang Fred Malcolm dengan kekaguman. Tuan muda Fred masih berguna di saat-saat genting seperti ini. Terutama para gadis, pandangan mereka pada Fred Malcolm berubah. Pandangan Felicia pada Fred Malcolm juga berubah. Bagaimanapun, situasi seperti ini akan terlihat perkasa. Fred Malcolm segera mendekatkan hubungan. Ayah sering bercerita tentang Master Sang dan Bos Terry. Master Sang, tolong, demi aku lupakan saja kejadian hari ini. Petik 2. Master Sang, hari ini temanku yang salah, aku meminta maaf. Mulai hari ini, aku Fred Malcolm akan berhutang budi padamu. Setelah mengatakan itu, Fred Malcolm berdiri semakin tegak. Dia merasa bahwa menggunakan nama ayahnya cukup untuk menyelesaikan masalah. Master Sang dan Terry pasti akan memberinya kesempatan. Seluruh ruangan sunyi. Setelah puluhan detik, Master Sang tiba-tiba membelalakan mata, dan menamparkan Fred Malcolm dengan keras. Fred Malcolm terpelanting, giginya terlepas, mulutnya mengeluarkan darah, dan wajahnya hancur. Apa katamu? Aku, Hong Sang, harus menuruti perkataanmu. Jangankan kamu, jika ayahmu ada di sini pun harus berlutut di depanku. Master Sang meraung ganas. Seluruh orang tercengang. Pada saat ini, harapan semua orang pupus. Sebelumnya semua berpikir bahwa Fred Malcolm dapat menyelamatkan mereka. Petik 2. Semua orang putus asa, gadis-gadis mulai menahan tangis. Habislah berakhir sudah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Otak Felicia masih berpikir jernih, dia memikirkan solusi. Kakak, memikirkannya, Felicia melirik Nathan di belakang, dia masih duduk di sudut, lampu dalam ruangan redup, jika tidak melihat dengan cermat, tidak akan sadar dia ada di sana. Dasar tidak berguna, pengecut. Jika kamu hebat, kamu pasti bisa menyelamatkanku. Felicia berpikir dalam hati. Ayo, bawa semua gadis ini, beri pelajaran untuk semua siswa laki-laki. Namun jangan sampai menghilangkan nyawanya. Terry memberi perintah, dan belasan gangster berjalan menuju para siswa ini. Mampus. Felicia hendak menutup matanya. Kuberi 10 detik untuk keluar dari sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dalam ruangan. Ini mengejutkan semua orang. Tiba-tiba, semua orang melihat ke sudut ruangan. Ada seseorang yang duduk di sofa, berpakaian hitam, jika tidak dilihat dengan seksama, benar-benar tidak dapat melihatnya. Pergi ke sana, dan tarik orang itu keluar. Petik 2. Terry memerintahkan. Gangster berambut silver itu segera bergegas menghampiri Nathan dan meletakkan satu tangan di bahunya, mencoba menariknya. Tapi saat berikutnya, tatapan Nathan menjadi kejam dan dia meraih pergelangan tangan gangster berambut silver itu. Krak! Nathan menekuk pergelangan tangannya, lengan gangster itu terpelintir lepas, dan pergelangan tangannya patah. Gangster itu teriak histeris. Adegan ini mengejutkan semua orang di dalam ruangan. Terutama ketika semua orang melihat bahwa lengan kanan gangster itu dipelintir sampai bengkok, mereka bergidik, dan mulai berkeringat dingin. Seberapa menakutkan kekuatan tangannya. Felicia sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia bahkan memiliki kekuatan ini. Berani menyentuh saudaraku. Aku akan membunuhmu. Terry meraung dan bergegas maju. Tapi dia ditarik oleh Master Sang. Aku saja yang ke sana. Master Sang bertanya dalam benaknya, kenapa tadi tidak menyadari Nathan di situ? Master Sang, Terry, sekelompok orang melangkah ke sudut ruangan, mendekati Nathan. Nyalakan lampu. Master Sang memerintahkan. Trak, trak, trak. Petik 2. Segera, semua lampu di dalam ruangan dinyalakan,
dan semuanya bisa terlihat dengan jelas. Nathan, yang sedang duduk di sofa, juga terlihat dengan jelas. Brengsek, masih berani duduk. Terry memaki pada Nathan. Felicia menutup matanya dan berbisik, habislah sudah. Bro, adegan tidak terduga terjadi. Master Sang berlutut di depan Nathan. Bunyi ini mengejutkan semua orang di dalam ruangan. Melihat Master Sang berlutut, Terry tercengang. Felicia tercengang. Semua orang tercengang. Ruangan menjadi sunyi, sangat sunyi sehingga bisa mendengar jarum jatuh. Nathan perlahan menyalakan sebatang rokok, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskan semua asap ke wajah Master Sang. Aku ingat kamu, Nathan berkata dengan santai. Setelah Master Sang mendengarnya, dia tersenyum tetapi ekspresinya lebih jelek daripada menangis. Diingat orang ini, lebih menyeramkan daripada diingat oleh Raja Neraka. Ketika Terry melihat situasinya, dia segera memaki, berani meniup lingkaran asap ke Master Sang, aku akan menghancurkanmu. Berlutut, Master Sang bangkit dan menendang Terry dengan satu tendangan. Semua orang juga berlutut. Master Sang berteriak pada semua orang. Bro, adegan puluhan orang berlutut sangat mengejutkan. Meskipun Terry tidak tahu mengapa, dia juga berlutut di depan Nathan. Semua orang bertanya-tanya apa identitas Nathan sebenarnya. Bisa membuat Master Sang yang terkenal berlutut di depannya. Fred Malcolm paling tahu identitas Master Sang dan Terry. Kakak ipar Felicia terlalu hebat untuk bisa membuat keduanya berlutut. Dia yang paling merasa terkejut. Pada saat ini, pandangan Felicia pada Nathan berubah, dari kebencian dan penghinaan menjadi rasa ingin tahu dan memuji. Di matanya, pria ini seperti ada lingkaran cahaya di sekitarnya. Apalagi cara dia merokok sangat tampan. Gadis-gadis lain memandang Nathan dengan kagum. Lagi pula, pria seperti Nathan berbeda dari siswa yang biasa mereka temui, lebih berharisma. Terlebih dalam situasi seperti ini. Ini kedua kalinya kan? Petik 2, kata Nathan. Master Sang tersungkur, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Iya, iya. Master Sang gemetaran. Lalu bagaimana? Nathan menghembuskan lingkaran asap. Semuanya ada di tangan Tuan. Master Sang benar-benar putus asa. Setiap orang patahkan 2 jari, terlalu banyak anak-anak di sini, aku tidak ingin marah. Nathan berkata dengan santai. Di matanya, para siswa ini hanyalah anak-anak. Iya, iya. Master Sang seperti mendapat amnesti, dia segera mengambil pisau dan memotong 2 jari di depan semua orang. Melihat pemandangan ini, banyak siswa yang ketakutan hingga hampir pingsan. Berandal-berandal lain mengikuti. Bagi Felicia, Fred Malcolm, dan lainnya, itu benar-benar pemandangan yang tak terlupakan. Terlalu menakutkan. Jeritan-jeritan itu menusuk otak. Pergi. Setelah Nathan selesai merokok, dia bangkit dan mendekati Felicia, meraih lengannya dan pergi. Fred Malcolm dan yang lainnya mana berani tinggal di sini, mereka segera mengikuti Nathan pergi. Terry, dengan 2 jari yang putus, berkeringat deras, dan dengan gemetar bertanya, siapa dia, Master Sang? Petik 2. Master Sang menarik napas dalam-dalam, orang yang tidak boleh disinggung oleh siapapun di Anhemia. Setelah sampai di luar, Fred Malcolm segera menunjukkan perhatiannya, Felicia, apakah kamu baik-baik saja? Aku tadi siap untuk melawan mereka. Mengingat tadi Fred Malcolm ketakutan, Felicia mendengus kesal. Dibandingkan dengan kakak iparnya, kamu bukan apa-apa. Baik-baik saja. Felicia menjawab dengan tidak sabar. Oh ya, aku akan mengantarmu pulang, aku baru beli BMW X5 hari ini. Fred Malcolm tersenyum dan memamerkan remote control di tangannya. Benar saja,
BMW X5 terlihat tak jauh dari sana. Ketika siswa lain melihatnya, mereka semua iri. Siapa yang tidak iri? Status pelajar sudah mengendarai mobil seharga 7-8 miliar. Para gadis akan segera menempelkan diri. Felicia mencibir, tidak perlu, aku dan kakak ipar naik taksi pulang. Dipikirnya, Nathan tidak punya mobil. Bagaimanapun, dia tahu kondisi rumah sepupunya. Aku punya mobil. Nathan langsung menuju tempat mobilnya diparkir. Kemudian berhenti di depan mobilnya. Apa? Maserati Quattroporte. Fred Malcolm berseru. Sepertinya cocok. Fred Malcolm menambahkan. Drak. Nathan membuka pintu mobil dan berteriak pada Felicia, cepat masuk ke mobil. Iya. Felicia tersenyum manis, segera berlari, membuka pintu dan duduk di samping setir. Breng. Maserati mengeluarkan dentuman suara. Mobil melaju kencang di jalan raya. Nathan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia menoleh dan menemukan Felicia menolehkan kepalanya, menatap Nathan tanpa bergerak. Mata itu dipenuhi kekaguman. Melihat Nathan menoleh padanya, Felicia berkedip nakal. Buat apa kau melihatku? Lihat ke depan. Nathan berkata dengan dingin. Tidak mau, aku mau melihatmu. Aku baru sadar iparku indah dipandang, sangat tampan. Bagaimana aku bandingkan dengan bocah penakut di sekolahku, tidak ada wibawanya sama sekali. Petik 2. Felicia tersenyum. Dalam pikirannya, dia membandingkan semua teman sekelasnya dengan Nathan, tetapi tidak ada yang sebanding. Ya, aku tahu. Kakak ipar, bukankah kamu terlalu hebat? Keduanya adalah bos besar. Mengapa mereka berlutut dan memotong jarinya setelah mendengarkan perkataanmu? Felicia seperti anak kecil yang penasaran, menatap Nathan tanpa berkedip. Anak kecil tidak perlu tahu urusan orang dewasa. Kudengar orang-orang bilang, mereka semua memperlakukanmu seperti sampah, terutama bibi dan sepupuku, mereka semua mengira kamu tidak punya apa-apa. Mereka pasti tidak tahu identitas aslimu, kan? Jika mereka tahu apa yang terjadi hari ini, sepupuku mungkin tidak akan berhenti memujamu. Petik 2. Felicia menjulurkan lidahnya. Kejadian hari ini tidak perlu diceritakan pada sepupumu dan yang lainnya, cukup kita yang tahu. Kata Nathan. Mata Felicia terpancar rasa aneh, mengangguk. Oh ya, Kak, apa kakakku tahu tentang mobil mewahmu? Felicia bertanya dengan sengaja. Jangan bicarakan hal ini juga. Nathan mengumpat, sudah kubilang carikan mobil yang biasa aja. Namun, di mata Neville, mobil ini memang sederhana. Kirin tadinya hampir mengirimkan mobil yang lebih mewah dari ini, Diablo Lamborghini yang seharga 8-9 miliar. Sesampainya di perumahan kediaman Kirana, Nathan menghentikan mobilnya di pintu masuk perumahan. Segera, orang suruhan Neville membawa mobil itu pergi. Nathan dan Felicia sampai di rumah. Felicia sudah datang, cepat masuk. James dan Amanda memberikan sambutan hangat. Felicia cepat masuk. Kirana melirik Nathan dengan kesal, kok lama sekali kamu jemput Felicia? Petik 2. Nathan berkata, Felicia ada kegiatan mahasiswa, jadi tunggu dia beres dulu, baru keluar. Felicia setuju, ya, kakak benar, ada yang perlu aku kerjakan terlebih dahulu dan membuat sedikit telat. Petik 2. Amanda melirik ke arah Nathan, ya, jemput orang saja begitu lama. Aku pikir kamu tidak bisa tangani hal sepele seperti ini. Kirana sangat antusias, Felicia akan tinggal berapa lama? Sebelumnya kamu datang cuma beberapa hari, abis itu langsung pergi. Amanda tersenyum dan berkata, Felicia, ulang tahun kakakmu tinggal 2 hari lagi. Kamu harus hadir. Felicia menatap Nathan dan berkata sambil tersenyum,
jangan khawatir, kali ini aku akan tinggal selama seminggu. Ayo, Felicia, Bibi sudah menyiapkan satu meja penuh makanan lezat untukmu. Ayo, Amanda mengajak Felicia ke meja makan. Mereka sudah makan terlebih dahulu. Felicia melirik Nathan dan bertanya, Bibi, kakak ipar mana? Dia bisa masak mie instan sendiri. Siapa yang memasak untuknya? Dia sudah dewasa. Jika bukan karena sepupumu, sudah kubiarkan mereka bercerai sejak lama. Karena kejadian hari itu, Amanda sangat muak dengan Nathan. Cerai. Ya cerai saja. Aku sangat mendukung mereka untuk bercerai. Felicia mengangkat tangannya dengan penuh semangat. Apa? Semua orang memandang Felicia dengan aneh. Bahkan Nathan pun bingung. Melihat semua orang menatapnya, Felicia segera menepisnya, aku bercanda. Tetapi dalam hatinya dia menimpali, bila sepupuku sudah bercerai, dan aku akan segera menikahi kakak iparku. Petik 2. Di malam hari, Amanda berkata, Felicia, kamu dan kakakmu tidur di kamar ya, Nathan tidur di sofa. Felicia mendengarkan itu merasa tidak nyaman dan berkata, Bibi, aku saja yang tidur di sofa. Petik 2. Bagaimana bisa kamu tidur di sofa? Amanda berbalik dan memelototi Nathan, kamu seharusnya bekerja lebih keras, apakah kita tinggal di rumah besar sekarang? Tidak perlu villa, rumah seluas 2 atau 300 meter persegi bisa kan? Jadi kami tidak perlu biarkan kamu tidur di sofa. Kamu tidak bisa diharapkan, aku sekarang cuma mengandalkan Kirana. Petik 2. Bibi sebenarnya, Felicia ragu begitu lama, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Menurutnya, seseorang yang membawa mobil Maserati, serta membuat bos gangster bertekuk lutut, tidak mungkin tidak sanggup membeli rumah besar. Petik 2. Bila dia mau, 1 unit villa pun tidak masalah. Sebenarnya apa? Amanda menatap Felicia dengan penuh tanda tanya. Tidak apa-apa, ayo tidur. Kata Felicia. Keesokan harinya, meskipun liburan hari nasional, Kirana masih sibuk. James juga mengesampingkan bisnisnya dan membantu Kirana. Amanda hari ini bertugas di rumah sakit. Hanya Nathan yang bisa membawa Felicia bermain. Kak, ayo kita keluar main. Felicia mengedipkan mata dan bersandar di samping Nathan. Tidak, terlalu banyak orang di luar. Petik 2. Nathan berbaring di sofa dan malas untuk bangun. Kak, ayo aku bawa kamu ke tempat yang bagus. Kak, ayo bangun. Felicia merajuk lama, tetapi Nathan tidak bergeming. Oh ya, Kak, lusa adalah hari ulang tahun kakakku. Kamu sudah siapkan hadiah apa? Felicia bertanya penasaran. Oh iya, harus mulai disiapkan. Ayo, keluar denganku. Petik 2. Nathan berdiri tiba-tiba. Felicia cemberut dan menatap Nathan dengan kesal. Bagaimanapun, tadi ia tidak mau bergerak. Sekarang ketika menyebutkan ulang tahun Kirana, ia langsung berdiri. Ketika keluar, Neville sudah menyiapkan mobil Nathan. Hari ini adalah mobil sport Audi R8. Kak, kamu hebat sekali. Mobil mewah lagi, ini Audi R8, harga dalam negeri sekitar 3 miliar kan. Petik 2. Felicia pernah menjadi model di pameran mobil dan tahu banyak tentang mobil mewah. Sering melihat mobil mewah. Jangan banyak bicara, cepat masuk ke mobil. Nathan menghidupkan mobilnya dan melaju kencang. Duduk di dalam mobil. Mata Felicia tidak pernah lepas dari Nathan. Kenapa kamu terus melihatku? Petik 2. Diperhatikan terus oleh Felicia, Nathan merasa sedikit risih. Kak, lihat kakak dan bibiku, mereka tidak memperlakukanmu dengan baik, mengapa kamu tidak bercerai saja? Petik 2. Felicia menyarankan. Nathan tersenyum dan berkata, kamu ingin aku menjadi duda? Tidak,
Setelah kalian cerai, aku akan segera menikah denganmu. Lihat, aku secantik dia, dan lebih muda darinya. Apa kamu tidak tertarik?" Setelah mengatakan itu, Felicia menyandarkan badannya. Nathan merinding. Gadis ini benar-benar berani. "Kak, pikirkanlah. Aku sangat cantik, badanku bagus, lemah lembut dan aku memujamu." Felicia menunjukkan sepasang kakinya yang mulus dan perlahan menempel pada Nathan. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.